Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Agus Ferdiansyah, NPM 719212790. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu UMKM serta pengelolaan permodalan usaha UMKM. Oke, sini kita lanjut. Mungkin nanti saya akan menjelaskan sedikit karena di sini cuma ada 2 slide ya, ada 4, itu slide di awal tadi sama slide yang terakhir. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada ISO 9001/2000 atas dasar 8 prinsip manajemen kualitas. Nah, pada slide ini itu ada 8 poin. Yang pertama itu ada customer fokus customer ya. Yang kedua itu ada leadership, kepemimpinan. Yang ketiga itu ada involvement of people. Dan yang keempat proses orientasi. Nah, yang kelima selanjutnya itu ada system approach to management. Yang keenam continual improvement. Dan yang ketujuh factual approach to decision making. Dan yang terakhir adalah itu ada mutually beneficial supplier relationship. Di sini untuk slide kedua itu di sini sudah tertera ada 8 poin ya, yang termasuk atas dasar 8 prinsip manajemen kualitas. Itu prinsipnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu ada 8 ya, mulai dari customer focus sampai ke mutually beneficial supplier relationship. Oke, selanjutnya itu ada mengelola modal usaha bagi UMKM pemula. Nah, di sini ada juga caranya untuk mengelola suatu usaha UMKM bagi pemula. Pasti kan setiap orang ketika ingin membuka suatu usaha, apalagi usaha UMKM, apalagi orang ini masih pemula ya, pasti pertama-tama itu orang ini akan sedikit kebingungan ketika ingin membuka suatu usaha. Apa yang kira-kira pertama ingin dia lakukan ketika membuka usaha ini? Nah, disinilah kita akan bahas satu-satu biar nanti tidak kebingungan cara untuk mengelola modal usaha bagi pelaku UMKM pemula. Ini gimana tuh cara mengelola modalnya? Yang pertama, di sini itu ada 5 poin ya. Nah, kita bahas satu-satu. Itu yang pertama ada buat perencanaan keuangan terlebih dahulu. Nah, tujuan dari yang pertama ini untuk membuat rencana keuangan terlebih dahulu agar kenapa? Agar nantinya modal yang nantinya akan kita gunakan untuk membuka suatu usaha UMKM itu dapat tertata dengan sangat baik dan rapih. Kira-kira modal yang kita gunakan mau dipakai untuk apa saja. Nah, perlu direncanakan kan terlebih dahulu. Tidak asal kita melakukan transaksi begini kita membeli alat ini ya, toh nanti tidak akan digunakan juga kan, percuma. Makanya di sini perlu adanya perencanaan keuangan terlebih dahulu sebelum kita memulai suatu usaha UMKM, agar nantinya ketika kita mengeluarkan modal itu keuangannya tertata dengan rapi. Soalnya kenapa? Pada saat kita ingin membuka usaha UMKM tanpa membuat perencanaan keuangan terlebih dahulu, itu pasti sudah pasti nantinya modal yang nantinya akan kita keluarkan itu pasti akan amburadul. Entah ini beli inilah, beli itu, digunakan untuk inilah, untuk itu kan. Daripada terbuang percuma, mungkin kita harus rencanakan terlebih dahulu. Kira-kira modal, contoh suatu misal modal 200.000 akan kita gunakan untuk apa saja, jadi enak gitu natanya, rapi. Oke, selanjutnya itu ada pisahkan antara rekening pribadi dan usaha. Nah,
di sini kita harus memisah antara rekening kita sendiri dengan rekening milik usaha. Agar kenapa? Agar nantinya tidak campur. Ketika sudah tercampur mana rekening kita dan mana rekening usaha, itu pasti sangat sulit nantinya ketika kita ingin melakukan suatu pengembangan. Kira-kira nantinya ngambil di mana kan, harus jelas ini. Makanya harus dipisah. Ketika sudah rekening usaha ya usaha, ketika rekening pribadi ya pribadi khusus kita. Nah, tujuannya untuk apa? Rekening usaha ini lebih nantinya akan fokus untuk suatu pengembangan dan dapat juga sebagai pengelolaan usaha UMKM, dikhususkan untuk itu. Beda lagi kalau untuk rekening pribadi kan. Kalau rekening pribadi mah untuk diri sendiri kan, seperti itu. Baru ketika ada rekening usaha ini pasti dikhususkan untuk usaha itu sendiri. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita lanjut pada poin ketiga, itu ada lakukan konsultasi dengan pengusaha yang berpengalaman. Nah, di sini sebelum mengelola modal usaha bagi UMKM pemula, itu kita harus melakukan konsultasi terlebih dahulu. Apalagi kita konsultasinya ke orang yang memang lebih paham bagaimana cara mengelola suatu modal di awal untuk menjalankan suatu UMKM. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita bergerak tanpa bertanya terhadap orang yang lebih paham bagaimana cara mengelola modal, pasti gerakannya itu asal-asalan, tidak teratur, istilahnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar lebih tertata dengan rapi dan berjalan sesuai dengan apa yang memang sudah direncanakan? Disinilah kita perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu, yang mana dari hasil konsultasi ini bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan, dan juga bisa kita terapkan. Nah, tentunya kita memerlukan orang yang lebih paham untuk kita tanya-tanya seputar tentang pengelolaan modal, seperti itu. Oke, di sini pada poin keempat itu ada lakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Nah, di sini pasti ketika kita suatu misal ingin mendirikan suatu usaha, pasti tidak akan pernah lepas daripada kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan kecil maupun kesalahan yang fatal ataupun besar sekalipun. Nah, maka dari itu setiap kesalahan pasti kita membutuhkan suatu evaluasi guna untuk mengantisipasi kesalahan yang sudah dilakukan pada sebelumnya gitu, kegiatan sebelumnya. Nah, disinilah kita lakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Gunanya untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan dari sebelumnya. Ketika kita mengelola suatu modal dan terdapat satu kesalahan saja, itu perlu kita evaluasi guna nantinya kita untuk lebih antisipasi masalah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita bisa juga berinovasi setelah melakukan evaluasi, melakukan pengembangan dari sebelumnya. Dan otomatis kita dapat mengantisipasi masalah yang sudah kita lakukan sebelumnya agar tidak terjadi kembali. Oke, yang selanjutnya itu ada yang terakhir ini, ada kelola hutang dengan baik. Nah, di sini pengelolaan hutang juga harus dikelola. Nah, soalnya kan hutang juga termasuk ke dalam modal ya. Ketika kita suatu misal punya modal, dan modal ini juga hasil ngutang suatu misalkan untuk pelaku usaha UMKM pemula kan biasanya kan kalau ingin mendirikan suatu usaha modalnya yang memang sangat sulit untuk dicari, makanya perlu ngutang kan. Nah, di sini ketika kita ingin mendirikan atau mengelola suatu usaha UMKM, hutang ini harus benar-benar dikelola. Ketika kita ingin ngutang dengan orang lain, kita harus pikir-pikir dulu. Suatu misal kita ngutangnya berapa,
kira-kira nantinya kita mampu tidak untuk mengembalikan hutang ini. Tidak apa-apa ngutang, silahkan ngutang untuk sebagai modal nantinya pengembangan usaha atau mendirikan usaha UMKM. Baru nantinya setelah kita memajukan usaha tersebut, usaha UMKM kita itu maju dan mendapatkan hasil keuntungan yang memang besar, barulah kita flashback lagi kepada hutang yang sudah kita pinjam sebelumnya, kita bayar. Kemudian jangan asal langsung kita hiraukan seperti itu. Namanya juga hutang kan pasti harus dilunasi dan dibayar seperti itu. Maka dari itu perlu adanya suatu kelola hutang dengan baik. Baik, itu tadi poin terakhir. Nah, baik, mungkin hanya itu saja ya yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.